Jumpa lagi ke channel Andream, semoga semua selalu diberi kesehatan. Lanjut, Otorita Ibu Kota Nusantara, OKN, membatalkan rencana mengusir dan menggusur paksa warga di sekitar Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OKN, Alimuddin mengakui pihaknya sempat mengirim surat kepada warga. Surat tertanggal 4 Maret itu dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN dengan nomor 179-DPP-OIKN-II-2024 perihal undangan arahan atas pelanggaran pembangunan yang tidak berizin dan atau tidak sesuai dengan tata ruang IKN. Surat itu memberikan tenggat waktu 7 hari bagi warga untuk membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan. Namun, kini surat itu sudah ditarik dan dianggap gugur. Enggak ada, tenggat 7 hari. Sudah gugur surat itu, jangan dilebarin lagi. Dalam bulan puasa berapa hari? 1 bulan, enggak ada apa-apa. Kalaupun ada, kita akan sosialisasi kepada masyarakat, kata Alimuddin usai rapat koordinasi nasional IKN di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Maret 2024. Ia menyatakan, hak-hak masyarakat adat dilindungi di ibu kota baru tersebut. Dalam pembangunannya, tidak akan ada penggusuran semena-mena. Bahwa pembangunan akan terus berkembang, iya. Tapi hak-hak masyarakat adat dilindungi, semua dilindungi di IKN. Jadi tidak ada kesemena-menaan, tegas Alimuddin. Kendati begitu, saat ada lahan yang akan digunakan, masyarakat tetap akan dipindahkan. Pemerintah, kata dia, akan mengedepankan tata cara pembebasan lahan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah, PP, nomor 39 tahun 2023. Jika pembebasan lahan tetap harus dilakukan, ada beberapa opsi yang akan diterapkan kepada warga sekitar, seperti penggantian uang, penggantian lahan, resettlement, pemukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lainnya. Kalau memang untuk fasilitas negara, setiap warga negara wajib mendukung kebijakan negara tanpa menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara, paparnya. Di sisi lain, Otorita akan menyosialisasikan rencana pembangunan termasuk masalah pembebasan lahan kepada masyarakat setempat. Sosialisasi ini dilakukan secara mendalam by name by address. Jadi intinya tidak ada kesemena-menaan dalam proses pengadaan tanah. Ini masih akan ada sosialisasi yang mendalam, by name by address kita lakukan. Walaupun kita sudah sosialisasi, Pak Deputi bersama saya juga sudah sosialisasi Mei 2023. Tapi ini kan harus sosialisasi lagi, jelas Alimuddin. Sebelumnya diberitakan, sebuah surat dari OIKN membuat risau ratusan warga yang tinggal di sekitar wilayah IKN. Dalam surat itu tertulis bahwa berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan tim gabungan penertiban bangunan tidak berizin pada Oktober 2023, ratusan rumah warga disebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, Wilayah Perencanaan, WP, IKN. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN juga mengeluarkan surat teguran pertama nomor 019-STI Trantip DPP OIKN-II-2024, bahwa dalam jangka waktu 7 hari agar warga segera membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan. Surat tersebut pun dibahas dalam pertemuan yang digelar pada 8 Maret 2024, dan turut mengundang ratusan warga yang rumahnya dinilai tak sesuai rencana tata ruang IKN. Marta Sari, selaku perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, KMS, Kalimantan Timur menyampaikan, berdasarkan informasi yang telah dihimpun, terdapat sekitar 200 orang yang menerima surat tersebut. Namun mayoritas berasal dari Desa Pemaluan. Surat tersebut juga merupakan yang pertama kali diterima warga. Rentang waktu kedatangan surat dan tanggal pertemuan juga tidak sampai 24 jam atau 1 hari.
Bayangkan saja dalam waktu tidak sampai 24 jam, berdasarkan informasi dari salah satu warga Pemaluan yang kami temui, surat diberikan siang, pertemuannya jam pukul 9 pagi. Keesokan harinya, artinya tidak sampai 24 jam warga disuruh memikirkan bagaimana cara merobohkan rumahnya, jelasnya dalam webinar pada Rabu, 13 Maret 2000. Indonesia. Fasilitas ini sekaligus akan meningkatkan kapasitas produksi EV menjadi 70.000 unit pada tahun ini, dengan total kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Presiden Joko Widodo meyakini Indonesia dapat memenangkan persaingan global dalam industri kendaraan listrik, karena memiliki berbagai sumber daya penting untuk mendukung industri tersebut. Bagaimana tidak? Indonesia memiliki tambang nikel, bauksit dan tembaga, serta fasilitas smelter yang diperlukan untuk produksi katoda, prekursor, dan baterai kendaraan listrik. Indonesia juga sudah memutuskan untuk tidak mengekspor mineral dalam bentuk mentah, sehingga setelah ini diyakini tidak akan ada lagi yang bisa menghadang langkah kemajuan Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan pabrik sel baterai kendaraan listrik di Karawang, maka Indonesia bisa mewujudkan cita-cita untuk menjadi pemain penting dalam rantai pasokan global untuk kendaraan listrik. Hyundai Motor Group menjadi brand pertama di industri otomotif Indonesia yang memberikan investasi substansial mulai dari mengolah bahan baku, memproduksi sel baterai dan battery pack, memproduksi EV, dan mengembangkan jaringan stasiun pengisian daya nasional yang 100% dibuat di Indonesia. Kehadiran pabrik raksasa itu tidak hanya akan meningkatkan perekonomian negara, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan kerja, mendorong inovasi dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal. Keyakinan ini ditengarai dari permintaan global atas kendaraan listrik yang tumbuh pesat. International Energy Agency atau IEA memprediksi penggunaan kendaraan listrik secara global hingga akhir tahun 2024 mencapai 17 juta kendaraan, dengan peningkatan penjualan 25% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sangat antusias menyambut diresmikannya pabrik ekosistem baterai litium dan kendaraan listrik tersebut. Tidak hanya tentang pasar, Indonesia memiliki kartu truf yang tidak dimiliki oleh pemain EV lainnya, yaitu cadangan nikel yang melimpah. Komponen baterai penting ini menempatkan Indonesia di posisi puncak rantai pasokan EV global. Dengan perkiraan 25% dari cadangan nikel dunia, negara ini berada di ambang menjadi kekuatan baterai. Selain Hyundai, Indonesia juga telah berhasil menarik investasi dari perusahaan seperti LG dan CATL. Integrasi vertikal ini, dari pertambangan hingga produksi baterai hingga kendaraan akhir, menciptakan gambaran ekosistem EV yang penuh dengan peluang. Melihat potensi yang dimiliki Indonesia ini, negara barat seperti halnya Amerika Serikat tidak mungkin bisa mengembangkan kendaraan listrik atau electric vehicle tanpa keterlibatan Indonesia. Bahkan, teknologi fasilitas pengolahan atau smelter berbasis HPAL milik Amerika Serikat disebut sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan China atau negara Asia lainnya. Untuk itulah langkah menghentikan ekspor mineral mentah, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan industri EV, merupakan langkah yang sangat tepat. Seperti halnya China, industri mobil listrik Indonesia telah meresahkan negara-negara barat. Hal ini terbukti dari jegalan demi jegalan yang dilakukan Amerika Serikat hingga Uni Eropa terhadap Indonesia. Mulai dari digugat ke WTO hingga diterbitkannya kebijakan Inflation Reduction Act Amerika Serikat yang dianggap menjegal produk hilir mineral dari Indonesia lantaran belum memiliki Free Trade Agreement. Tak bisa dipungkiri, di era perkembangan teknologi yang semakin maju ini, penggunaan bahan mineral seperti nikel dan timah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Nikel dibutuhkan untuk industri kendaraan listrik, sementara timah dibutuhkan di setiap perkembangan teknologi maju. Atas kepentingan inilah, pemerintah Indonesia akhirnya meresmikan implementasi sistem informasi mineral dan batu bara antara kementerian dan lembaga, atau Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Dengan sistem ini diharapkan korupsi dan penyelundupan antar negara bisa dicegah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, tidak hanya bisa mencegah korupsi,
Simbara diyakini juga bisa membuat penerimaan royalti meningkat 5 triliun rupiah hingga 10 triliun rupiah. Selain itu, Simbara juga bisa berdampak baik bagi lingkungan dan pekerja. Karena pertambangan yang tidak mematuhi aturan, maka bisa tidak diizinkan untuk melakukan ekspor. Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, sistem ini akan membantu mengerek penerimaan negara. Dirinya membuka peluang penerimaan negara baru senilai 10 triliun rupiah dari launchingnya Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Hal ini mengingat penerimaan negara dari pajak pada semester 1 2024 senilai 893,8 triliun rupiah, turun 7,9% secara tahunan akibat setoran PPh badan dari sektor komoditas yang menurun. Melalui pemanfaatan Simbara, penerimaan negara dapat dioptimalkan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama antar kementerian lembaga, terwujudnya ekosistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah. Selain itu, juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha melalui single entry data, serta pemanfaatan satu data minerba yang andal dan akurat lintas kementerian dan lembaga. Simbara menyederhanakan 50 sistem menjadi satu sistem. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan pencegahan terhadap tambang ilegal. Pada dasarnya, Simbara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara, dan kini diperluas ke komoditas nikel dan timah. Nikel dan timah menjadi pilihan perluasan Simbara karena Indonesia adalah salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia, dengan cadangan mencapai 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. Cadangan timah terbesar kedua dunia dengan cadangan 800.000 ton atau 23% dari stok global. Tercatat pada tahun 2023, volume produksi nikel mencapai 1,8 juta ton metrik dan menjadi peringkat produksi pertama di dunia dengan kontribusi 50% dari global. Sementara produksi timah Indonesia yang mencapai 78.000 ton menempati posisi kedua dengan kontribusi 22% dari total produksi global. Sebelumnya santer beredar kabar komoditas timah Indonesia diduga diselundupkan ke negara tetangga Malaysia untuk diolah di smelter negara tersebut. Hal tersebut pernah dibongkar oleh Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Ardianto saat menjadi narasumber dalam acara Energy and Mining Outlook 2023 di Sopodel Tower Jakarta Selatan, Kamis 23 Februari 2023 lalu. Isu bocornya produksi timah Indonesia ke Malaysia tersebut kembali mencuat baru-baru ini, pasca produksi timah dari Indonesia menurun dan meningkatnya produksi di Malaysia. Isu tersebut bermula dari Wakil Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Muhammad Haikal, yang mengungkapkan kecurigaannya yang mana Malaysia mengalami kelebihan pasokan timah, sedangkan Indonesia mengalami penurunan produksi timah. Untuk itulah, kehadiran Simbara sangat dibutuhkan untuk melindungi sumber daya mineral Indonesia. Kehadiran Simbara juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah praktik pertambangan timah ilegal yang berpotensi membuat hasil pertambangan tersebut bisa diklaim sebagai produk negara lain. Dengan implementasi Simbara, hilirisasi komoditas nikel dan timah Indonesia menjadi semakin terintegrasi.